Salodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga untuk para sahabat Widuri, pendengar dan penonton yang ada di channel YouTube Radio Suara Widuri. Selamat pagi dan selamat menyaksikan juga selamat mendengarkan acara dialog interaktif yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah bekerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Pemalang melalui LPPL Radio Suara Widuri. Untuk dialog kali ini atau talkshow kali ini kita bakal membahas tentang larangan mudik dan bagaimana himbauan-himbauan para narasumber yaitu dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Rencananya hari ini Minggu 9 Mei 2021 hadir 4 narasumber dan sudah ada satu narasumber Ketua Komisi A yaitu di bidang pemerintahan ada Bapak Muhammad Saleh. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Rama. Selamat pagi para pendengar Radio Suara Widuri yang ada di Pemalang dan sekitarnya. Sehat-sehat Mas Rama? Alhamdulillah lancar. Bapak Saleh gimana Pak? Alhamdulillah. Ini lancar. perjalanan dari Perjalanan dari Semarang lancar. lancar Pak ya. Sepi saya lihat tuh tolnya. Artinya berarti masyarakat peduli Masyarakat ya. peduli terhadap himbauan dan larangan mudik dari pemerintah berarti. Jadi kalaupun ada mobil saya lihat cuma 1-2 itu pun platnya plat lokal Jawa Lokalan Tengah gitu ya. Pak ya. Kalau nggak G gitu ya, plat H gitu. Jadi berarti kan masyarakat kita ini punya kesadaran mungkin untuk tidak mudik. Tapi kalau yang motor saya belum lihat di Pantura, Panturanya ya. karena tadi saya lewatnya di tol gitu. Iya. Ya. Baik. Kira-kira perjalanan berarti 2 jam Pak ya? Oh nggak sampai cepat, Nggak sampai. nggak sampai. Apalagi dari arah timur Pak ya? Iya, sepi Mas Rama tadi. Oke. Jadi saya lihat memang ada penyekatan ya di tol Kali Kangkung, Semarang itu ada beberapa yang tadi mungkin ada 1 atau 2 mobil yang dicegat gitu. Terus penyekatan di keluar Pemalang juga ada tadi. Jadi ada polisi dan aparat terkait yang melakukan penyekatan. Tapi karena mungkin plat kita ini plat H Jawa Tengah jadi Iya lokal gitu Pak ya. lokal cuma diawasi gitu aja gitu. Oke, terima kasih Pak. Baik, saudara pendengar dan pemirsa di channel YouTube Radio Suara Widuri, untuk tema kali ini tentang larangan mudik dan ini sudah diatur dalam surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 13 dan pastinya untuk aturan ini berlaku dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 17 Mei. Sebelum saya bertanya kepada Pak Saleh, Ya. data pemudik di Kabupaten Pemalang ini sumber dari pemalangkap.go.id, website resmi Kabupaten Pemalang. Pada tahun 2020, tepatnya bulan Juni itu sebanyak 101.579 orang. 101 ya. Iya, 101.000. Itu pada tahun 2020 kemarin. Kalau kemarin mungkin tidak terlalu sekeras ini nggih Pak ya. Dan untuk ini tahun ini data update dari tanggal 5 Mei itu ada 300 orang 5 Mei. Jadi 6, 7, 8 belum kehitung. Dan kendaraan yang keluar dari jalur tol Gandulan itu sebanyak 111 kendaraan. Nah, ini volume kendaraan boleh dikatakan tahun ini mudah-mudahan tidak meningkat Pak. Iya. Dan masyarakat pengen tahu kenapa ini ada larangan mudik, alasannya apa, tujuannya apa, Saleh? Ya. Jadi sesuai surat edaran nomor 13 tahun 2021, Satgas Covid memang memberlakukan edaran tersebut bukan hanya bagi ASN, pegawai BUMN, TNI Polri, tapi juga sektor swasta dan seluruh masyarakat supaya tidak melakukan mudik. Iya. Nah, surat edaran ini tentu tujuannya adalah kita tahu bahwa rata-rata setiap akhir liburan COVID ini naik.
Mas Rama. Jadi misalnya setiap liburan tahun baru kemarin itu naik habis liburan itu, habis itu turun lagi landai gitu ya. Terus Paskah kemarin, liburan Paskah 3 hari atau 4 hari itu COVID naik 6%. Habis itu landai lagi. Secara nasional Pak Secara ya? nasional, ya. Artinya apa? Setiap akhir liburan ada pergerakan manusia di situ. Mobilitas. Dari Jakarta ke sekitarnya atau mungkin sampai ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, ke Bali dan sebagainya. Berarti ada interaksi manusia di situ, ada kegiatan di situ. Itu COVID-nya naik. Sehingga belajar dari itu pemerintah ini kan tidak kebayang kalau ada pergerakan manusia itu, kalau misalnya Jawa Tengah aja misalnya ada 1 juta yang lolos masuk ke Jawa Tengah gitu ya. Mas Rama bisa bayangin 1 juta itu dari Jakarta misalnya berinteraksi dengan tetangga, dengan keluarga dan sebagainya, akan ada minimal dia kan akan ketemu istrinya atau anaknya. Ya, kalau 1 juta yang masuk kalikan 3 berarti dia akan ketemu dengan 3 juta orang. Bayangkan dari 35 juta warga Jawa Tengah misalnya itu berinteraksi, itu kita nggak kebayang dampaknya itu seperti apa. Jadi oleh karena itu, misalnya hari ini menurut data Mas Rama itu yang baru masuk itu sedikit, itu perlu kita syukuri. Berarti pemerintah itu ada 2. Pertama memang kesadaran bahwa ternyata kita belajar dari India itu kegiatan-kegiatan ibadah seperti Idul Fitri ini kan memang ini budaya ya. Mudik ini kan budaya. Di Arab, di Islam kan tidak ada di sana, adanya cuma di Indonesia. Ini jangan sampai terjadi seperti kegiatan di India yang pada kumkum di Sungai Gangga itu, ritual pada mandi, pada nyebur di Sungai Gangga, ada jutaan orang. Dampaknya sekarang ini India tingkat kematiannya sehari 4.000 orang. Satu hari. Rekor ini dunia ini Mas Rama. Jadi 1 hari India ini sudah hampir 4.000 orang yang meninggal. Itu ngeri itu. Padahal India itu negara yang termasuk awalnya pada awal-awal COVID itu menerapkan lockdown. Ketat sekali. Polisi, Mas Rama kan bisa lihat polisi India bawa rotan tuh. Betul Pak. Begitu nggak bawa masker langsung digebukin, ya kan? Operasi polisi nggak bawa masker dipukulin. Gitu. Dan termasuk yang melaksanakan vaksin, termasuk negara mungkin 10 besar negara yang melakukan vaksin di dunia. Tapi sekarang menjadi negara yang hancur lebur gara-gara tsunami COVID ini. Nah, kita belajar dari India. Negara kita kan punya tradisi yang kira-kira mirip nih kalau kulturnya apa ya? Kulturnya. Jadi ada gerakan sekian juta manusia, sekian juta orang yang mau merayakan Lebaran, sehingga nanti ada interaksi di situ. Kita nggak kebayang Mas Rama. Walaupun sudah di tes COVID ya, rapid test maupun juga PCR atau genos macam-macam, tapi ini kan kita nggak tahu ya. Sekarang kan baru terungkap misalnya di bandara ada praktek PCR bekas gitu ya. Ada antigen bekas. Terus di Jawa Tengah ini juga kemarin terbongkar oleh Polda swab antigen yang tidak lolos edar misalnya gitu. Jangan-jangan mereka itu swab antigennya kan masuk kriteria-kriteria yang begitu, yang memang tidak memenuhi syarat, sehingga negatif semua. Nah, begitu tidak akurat gitu Pak. Tidak akurat. Begitu interaksi di desa, di rumahnya masing-masing, ternyata positif kan begitu. Nah, ini yang kita takutkan bersama-sama. Sehingga kalau misalnya ini kok sedikit yang mudik, ya kita berarti mensyukuri itu. Masyarakat berarti punya kesadaran. Termasuk kakak-kakak saya yang di Jakarta pun juga ini tidak mudik. Karena apa alasan mereka Pak? Pertama, trauma, lihat berita-berita itu di India. Yang kedua, banyak teman-temannya kakak saya itu juga meninggal karena COVID. Jadi dia merasa, wah koncoku meninggal, koncoku baru ketemu meninggal. Jadi udah takut sendiri. Jadi mungkin
saudara saya tidak membawa, tapi takutnya, apalagi misalnya kita di desa nih sekarang udah mulai abai ya, udah mulai jenuh. Terus masyarakat kita nih di pasar-pasar saya lihat kemarin sudah mulai Rame. abai ya, rame. Ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker dan sebagainya. Mungkin jadi takut juga yang mau pulang itu. Ntar aku sehat, ternyata pulang ketemu ada adiknya atau saudara-saudaranya yang OTG kan gitu. Iya. Pulang-pulang misalnya nanti balik Jakarta ternyata dia malah yang sakit misalnya gitu. Jadi kita udah sama-sama pengertian. Sekarang udah ada Zoom meeting ya kan, udah ada video call ya. Yang penting kita doakan semua sama-sama sehat. Gitu. Saya kira gitu Mas Iya. Rahmat. Dan ini Pak Saleh, mungkin kalau kita berbicara India, apakah mereka waktu itu merasa pede, percaya diri dengan pengetatan lockdown, kemudian percaya diri? Ya udah ritual-ritual Karena keagamaan. mereka turun gara-gara vaksin itu kan mereka turun nih angkanya. Iya. Terus vaksinnya juga banyak mereka ini, karena mereka juga menciptakan vaksin sendiri nih India tuh. Iya, iya. Nah, mereka lupa bahwa yang namanya herd immunity itu bisa sukses kalau sudah 70% kira-kira dari jumlah penduduk. Oke. Maksudnya mungkin 70% dari jumlah penduduk itu Penduduknya sudah mereka kan 1 miliar, mereka tuh. Indonesia ini kan penduduknya kan 270 juta ya. ini. Nah, mereka itu kan hampir banyak penduduknya 4 kali Indonesia. Iya, 4 kali negara kita. Nah, Indonesia kita sekarang kan vaksin kan sudah 10 jutaan lebih nih Indonesia. Nah, kita sudah menyediakan vaksin kira-kira yang sudah siap di Indonesia yang lagi istilahnya lagi disiapin Indofarma itu 75 juta vaksin kita nih. Yang sekarang ini Pak. Sekarang yang udah siap sudah distribusi? Yang udah disuntikkan 10 jutaan. 10 juta, oke. Nah, jumlah penduduk kita 270 juta, itu baru kita mencapai herd immunity kalau kita 170-an juta, Mas Rama. 170-an juta. Yang disuntik. Iya, itu angka dari 70% dari jumlah. 70% kira-kira dari 270 kira-kira lah. Itu baru kita istilahnya, saya ketemu Mas Rama, ketemu ini, wah, ini wis vaksin, kira-kira begitu ya. Iya. Sehingga nanti tinggal mungkin anak-anak kecil yang belum divaksin. Anak kecil ini kan memang memiliki tingkat Imunitas. lebih bagus anak kecil ini, karena anak kecil kan mungkin kan masih sel-selnya masih bagus-bagus ininya. Nah, sambil juga ini nanti dilakukan penelitian vaksin apa yang kira-kira juga bisa buat anak kecil. Sesuai gitu ya. Sesuai, misalnya nanti ada umur 7 sampai sekian tahun, nanti mungkin akan ada ya. Sekarang lagi percobaan-percobaan. Tapi kira-kira kita tuh harus ada kira-kira segitu, 170 juta itu. Kalkulasinya seperti itu. Kalkulasinya biar aman semua nih kira-kira gitu. Walaupun harus tetap Prokes Mas, nggak bisa. Tetap menjaga jarak, protokol kesehatan, cuci tangan itu tetap. Karena ibaratnya saya aja yang sudah pernah kena, saya penyintas, saya juga divaksin sudah 2 kali. Kita juga masih hati-hati kan gitu. Berarti Pak Saleh pernah ya Pak ya? Saya pernah kena bulan September tahun 2020. Oh, September. Berarti ya 3 bulan kemudian baru vaksin. Nah, ini udah 2 kali. Ada gejala atau apa? Saya nggak ada gejala. Setiap hari saya normal. Jogging biasa 30 menit gitu. Itu di Semarang atau di mana Pak? Di Semarang. Isolasinya di Semarang. Saya di rumah sakit isolasi. Berapa hari Pak? 7 hari saya. 7 hari, oke. 7 hari 2 kali swab hasilnya? 7 hari negatif, terus saya 7 hari saya di hotel, saya di isolasi mandiri di hotel. Di hotel. Dan setelah itu 14 hari saya baru pulang ke rumah gitu. Biar mantap kan itu. Keluarga bagaimana Pak itu waktu itu? Negatif semua. Negatif semua ya. Jadi istri saya, anak saya di swab semua, sopir saya semua negatif semua, staf saya negatif semua. Jadi saya juga nggak tahu saya kenanya di mana gitu. Ya itu susahnya si virus ini ya, iya, memang benar. Ketahuan kita Mas, nggak ada yang tahu. Gitu. Di mana kenanya gitu. Kalau sudah masuk ke fisik aja sudah paling gejala nggak kelihatan, apalagi bentuk virusnya kayak apa nggak kelihatan. Paling misalnya dalam tubuh kita ya, kita mungkin panas sih nggak, saya normal 36 panas saya gitu ya. Terus saya nggak sesak nafas, oksigen saya rata-rata 96, 97, bahkan 98 pernah saya. Terus tekanan darah normal, semua normal semua.
Cuman gara-gara kita awal-awal itu ya, kita udah panik duluan gitu kan, kita nggak bisa tidur gitu. Jadi psikologis menurut saya itu yang malah menjadikan banyak orang terjangkit COVID itu semakin buruk kondisinya gara-gara psikologisnya yang kena. Psikologis justru ya Pak ya. Karena takut. Jadi seperti saya itu malam pertama saya nggak bisa tidur. Mikirin itu. Sampai subuh saya subuh bisa sholat, habis itu saya bisa tidur. Tapi setelah tak renung-renungkan, zikir, tak bawa ngaji gitu-gitu, ya udahlah pasrah aja lah. Iya. Gitu. Malah bisa tidur saya. Gitu. Ditambah sendirian di isolasi. Sendirian itu yang saya, bikin apa? Depresi itu ya Pak ya mungkin. Harusnya satu kamar ya di rumah sakit itu saya berdua. Cuman waktu sebelum masuk kamar itu saya udah jajar dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang memang yang COVID. Ada 4 apa berapa orang itu rata-rata udah tua kan. Iya. Itu kan pada ngeluh-ngeluh gitu. Aduh, ya ada yang sesak, ada yang macam-macam lah. Saya udah stres dulu. Stresnya itu gara-gara itu di ruangan apa kayak bukan isolasi ya, ruangan ini untuk di ini ya di istilahnya investigasi awal gitu kan. Ya, kan reservasi atau ya, observasi. Observasi itu ada 4 orang. Saya melihat sebelah saya itu ada yang sesak, ada yang apa ngeluh. Wah, saya kebayang. Nih aku berdua. Wah, gue yang sebelahnya itu ketemu yang begini-begini, tambah stres saya kan gitu. Jadi saya malah sendirian, malah saya tambah stres lagi karena sendirian. Aduh, Rono kancane gitu dia sendirian. Akhirnya kita pasrah apa. Akhirnya 7 hari saya sembuh, negatif lah gitu. Itu hasil pemeriksaan 2 kali Pak ya. Gimana? Negatif itu ya Pak. Setelah karantina itu. Saya negatif, tapi habis itu saya difoto lagi paru-parunya. Ternyata memang bersih. Jadi waktu saya masuk itu sebenarnya masih sedikit paru-paru saya itu masih mungkin kebetulan saya kena tapi baru awal gitu. Jadi di paru-paru itu fleknya masih kecil. Nah begitu langsung di terapi gitu, harusnya saya isolasi mandiri di rumah karena saya termasuk yang ringan. Cuman karena saya takut, tanda kutip, wah kalau di rumah nanti malah saya nggak disiplin, saya keluarga ada anak-anak, ada istri macam-macam, udahlah saya di sini aja gitu. Jadi makanya saya berpesan kepada teman-teman semua, seluruh warga Pemalang dan sekitarnya, COVID itu ada dan saya mengalami sendiri dan kita tidak tahu kenanya di mana. Apalagi misalnya ada persebaran pergerakan manusia seperti mudik ini, nggak kebayang Mas. Makanya kalau misalnya kemarin ada berita di Banyumas ada klaster taraweh. Ya. Banyuwangi juga ada ini, Banyuwangi ada 38. Jadi ada orang yang memaksakan diri taraweh walaupun dia sudah nggak sehat. Jadi menurut saya kita harus pintar-pintar melihat, merasakan diri sendiri. Gejalanya ya, kemiripannya. Kalau kita nggak enak badan, mending kita di rumah. Pertama, takutnya kita yang kena menularkan ke orang lain, atau ada orang lain yang kena karena kondisi kita nggak fit, kita lagi pilek macam-macam, gampang kena. Jadi kalau badan kita nggak fit, kalau saya taraweh atau apa, mending di rumah saja. Di rumah saja. Nah, jadi daripada nanti membahayakan kita dan juga membahayakan orang lain. Kira-kira gitu Mas Rama. Siap. Dan ini Pak, wilayah-wilayah yang mungkin dilarang untuk mudik itu apakah merata atau apa Pak? Ya, yang mobilitas masyarakat. Mudik itu kan kita sekarang istilahnya tidak ada lagi istilah mudik lokal. Jadi semuanya kita ini tidak boleh mudik. Misalnya saya ini keluarga besar saya di Kendal ya. Kendal itu masuk aglomerasi Semarang sebenarnya. Jadi Semarang, Kendal, Ungaran, Salatiga dan Demak itu dalam satu aglomerasi. Kalau Pemalang mungkin kan Pekalongan dan sekitarnya ya, ada Solo dan sekitarnya, terus Banyumas Raya kira-kira gitu. Tapi pemerintah itu sekarang istilahnya tidak ada mudik lokal istilahnya Mas Rama. Jadi kecuali begini,
orang kerja di Semarang misalnya ya, tapi dia tinggalnya memang di Kendal, dia pulang balik Kendal Semarang itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya semua keluarga besarnya di Semarang, terus orang tuanya di Kendal mau balik misalnya gitu, seyogianya di Semarang aja. Kalau kecuali misalnya mau liburan di Kendal, di Curug Sewu lah gitu-gitu ya, ke sana nggak apa-apa. Tapi jangan mudik dalam konteks Lebaran lah kalau bisa. Mungkinlah sabarlah nunggu Sabar aja Lebaran. dulu lah, Oke. kita sholat-sholat Baik. ya. Misalnya di Pemalang ya di Pemalang aja gitu, di Pekalongan ya Pekalongan aja. Jadi untuk menghindari pertemuan-pertemuan yang banyak seperti ini gitu loh. Oke. Gitu Mas Ram. Iya. Baik saudara pendengar dan pemirsa yang ada di channel YouTube Radio Suara Widuri, kita juga kedatangan narasumber lain yang yaitu Pak Ahmad Ridwan. Ya. Iya, Pak Ahmad Ridwan ini anggota Komisi E bidang kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum Pak Ahmad Ridwan. Waalaikumsalam, Mas Rama. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat sambil tadi perjalanan. Dari Semarang Batang? Ya kebetulan ada acara di Semarang. Oke, perjalanan lancar Pak? Sangat lancar tetapi kan loh, saking lancarnya ngantuk. Tadi Pak Saleh mengatakan katanya sepi. Iya. Betul ya Pak? Jadi angles di perjalanan. Jadi udah semalaman ada acara begadang, jadi apa namanya mengkhawatirkan. Karena sepinya itu malah mengkhawatirkan. Puasa lancar Pak? Alhamdulillah lancar. Oke. Mudah-mudahan nanti tuntas ya. Amin. Dan baik, terima kasih Pak Ahmad Ridwan. Ini adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dan sudah ada 2 narasumber sambil kita menunggu narasumber lain, dan nanti kita akan bincang-bincang lagi terkait dengan mobilitas masyarakat, seperti apa sih yang dilarang. Itu kita kembali ke Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1442 Hijriah. Semoga kita semua senantiasa berbahagia dan sehat dalam menjalani ibadah puasa di tengah situasi pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyama kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marhaban ya Ramadan. Saya Mukti Agung Wibowo, STMSI Bupati Pemalang, atas nama pemerintah Kabupaten Pemalang dan keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1442 Hijriah 2021 Masehi kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga ibadah puasa Ramadan yang kita jalani ini dapat mensucikan hati dan pikiran kita dalam mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga Ramadan yang mulia ini juga akan menjadi saat yang tepat untuk meningkatkan ketakwaan dan keikhlasan kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Pemalang tercinta. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dan sukseskan vaksinasi COVID-19 di Pemalang. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tahun kemarin kan ya? Emang gimana, Dek? Kalau tahun kemarin kan kita bisa ke tempat yang di desa, terus ketemu keluarga besar, ngasih ke tetangga kita hampers, seru banget Kak. Iya sih, seru ya. Terus tahun ini bisa nggak ya kayak gitu lagi? Sabar dulu, Dek. Tahun ini kita lebarannya di rumah aja, sesuai sama himbauan dari Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Terus kita ngapain dong nanti? Kita kan masih bisa silaturahmi online. Kita bisa video call kakek sama nenek. Terus kita juga bisa kirim hampers ke saudara-saudara kita pakai aplikasi online. Ih, bener juga. Walaupun nggak bisa ketemu, rasanya lebih deket ya Kak. Halo kakek, selamat lebaran ya. Maaf ya Kek, belum bisa ke sana. Aku kangen banget sama kakek. Iya tuh, gak apa-apa. Lebaran di rumah masak apa? Masak opor ayam Kek buatan kakak, rasanya asin. Broku, sudah saatnya kita mudik ini. Yo, gas kek. Siap lo broku. Bro, mending lewat kono deh, perempatan Ngiwa. Loh bro, kok ada cegatan bro? Puter balik bro, lewat jalur kulon aja. Ayo. Loh bro, tetap ada cegatan. Piye ki bro? Ah, wes lah, aku aja yang duduk depan. Kita nyidat lewat jalur rahasia bro. Lah, tetap ada cegatan mas bro. Aduh, piye ki? Gagal pulang kampung. Mau lewat darat, laut, atau udara, tetap bakal dilarang mudik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menghimbau kepada seluruh warga Jawa Tengah agar tidak mudik dulu demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Yuk, nggak usah mudik dulu, biar keluarga kita di sana juga selamat. You and me, wherever we go, our songs on the radio with 87.7 more music, better variety. LPPL Radio Suara Widuri FM
Mudik 2021 dilarang. Diharapkan semua warga tidak mudik. Hah? Gimana sih ini? Kok masih nggak boleh mudik? Kamu kenapa sih? Ini loh, barusan aku dapat notif isinya berita. Heran deh, sebenarnya kenapa sih kita nggak boleh mudik? Kamu nggak tahu? Nggak tahu kenapa? Nggak boleh mudik biar COVID nggak nyebar kan? Iya, aku tahu lah. Ya nggak cuman itu. Kenapa kita dilarang mudik? Selain mengurangi lonjakan COVID, ini tuh antisipasi biar nggak kayak India. Kacau banget loh di sana. Sama satu lagi, biar semuanya bisa mematuhi protokol kesehatan. Kalau satu melanggar, nanti bikin yang lain ikut-ikutan melanggar juga. Sesuai sama himbauan Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, kita sebagai masyarakat diminta untuk nggak mudik dulu tahun ini. Oh, iya ya, bener juga. Udah nggak apa-apa, ntar lebaran di sini aja. Aku bikinin opor ayam deh. Asik, kalau gini aku nggak usah mudik deh. Sekalian mau sungkem sama papa mama kamu. Siapa tahu butuh mantu. Kalau mantu sih belum, tapi kalau tukang cuci piring lagi butuh sih. Pindah berkala rumah ke rumah, berharap bisa berujung indah. Na 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 na. Cie, sekarang dengerinnya Hindia terus. Iya nih, nggak sabar aku nanti kalau lebaran kita bisa pindah dari rumah ke rumah. Rumah ke rumah gimana? Loh, iya. Kan kalau lebaran kita bisa ke rumah kakek nenek, pade bude, tetangga. Pokoknya dari rumah ke rumah. Yeay, jangan dulu. Sesuai sama himbauan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, kita diminta untuk lebarannya di rumah dulu, tanpa nyamperin ke rumah orang lain ataupun open house. Lah, kenapa emangnya? Kamu lupa ya? Kan virus COVID masih di mana-mana. Biar semua tetap sehat, mending kita lebarannya di rumah dulu aja. Oh iya ya, lupa aku. Makasih ya udah diingetin. Kalau gitu, aku ganti lagu deh. Apa tuh? Lebih baik di sini. Rumah kita sendiri. Kak, lebaran tahun ini sama kayak lebaran tahun kemarin kan ya? Emang gimana, Dek? Kalau tahun kemarin kan kita bisa ke tempat yang di desa, terus ketemu keluarga besar, ngasih ke tetangga kita hampers, seru banget Kak. Iya sih, seru ya. Terus tahun ini bisa nggak ya kayak gitu lagi? Sabar dulu, Dek. Tahun ini kita lebarannya di rumah aja, sesuai sama himbauan dari Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo. Terus kita ngapain dong nanti? Kita kan masih bisa silaturahmi online. Kita bisa video call kakek sama nenek. Terus kita juga bisa kirim hampers ke saudara-saudara kita pakai aplikasi online. Ih, bener juga. Walaupun nggak bisa ketemu, rasanya lebih deket ya Kak. Halo kakek, selamat lebaran ya. Maaf ya Kek, belum bisa kesana. Aku kangen banget sama kakek. Iya cu, gak apa-apa. Lebaran di rumah masak apa? Masak opor ayam Kek buatan kakak. Rasanya asin. Broku, sudah saatnya kita mudik ini. Yo, gas kek. Siap loh broku. Bro, mending lewat kono deh, perempatan Ngiwa. Loh bro, kok ada cegatan bro? Puter balik bro, lewat jalur kulon aja. Ayo. Loh bro, tetap ada cegatan. Piye ki bro? Ah, wes lah, aku aja yang duduk depan. Kita nyidat lewat jalur rahasia bro. Lah, tetap ada cegatan mas bro. Aduh, piye ki? Gagal pulang kampung. Mau lewat darat, laut, atau udara, tetap bakal dilarang mudik. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menghimbau kepada seluruh warga Jawa Tengah agar tidak mudik dulu demi mencegah penyebaran virus COVID-19. Yuk, nggak usah mudik dulu, biar keluarga kita di sana juga selamat. You and me, wherever we go, our songs on the radio with 87.7 more music, better variety. LPPL Radio Suara Widuri FM. Delapan 87.7 FM Radio Suara Widuri masih dialog interaktif bersama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah membahas tentang larangan mudik dan sudah ada satu lagi narasumber, kita sapa beliau, Wakil Ketua DPRD Bapak Haji Sukirman SE.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat selalu Mas Rama? Alhamdulillah sehat di puasa hari 27 ini bagaimana Pak? Semua Ya, lancar? ya semakin semangat sih ya. Cuma memang tensi kegiatannya sudah mulai menurun ini. Jadi Tensi kegiatan. fisik pun sudah mulai menurun. Ini saya dengan sahabat Pak Saleh dan Pak Ridwan. Iya, baik Pak. Kita langsung saja Pak ya. Oke. Tadi sekitar larangan mudik dan bagaimana negara India ini menjadi role model, tapi role model yang apa? Negatif gitu ya, yang tidak boleh ditiru maksudnya. Nah, terkait dengan mobilitas ini Pak. Perjalanan seperti apa yang dilarang, kemudian mobilitas seperti apa yang dilarang dalam larangan mudik ini Pak? Iya. Ya, saya sebenarnya cukup berbahagia karena ini 3 hari ini dengan Pak Saleh dan Pak Ridwan memang diberi tugas untuk sekaligus melihat pantauan di jalur Pantura. Jadi di tol dan keluar kadang-kadang ke Pantura. Ini kita harus mengucapkan terima kasih sebenarnya sama saudara-saudara kita yang hari ini bekerja di Jakarta atau di kota-kota lain di daerah barat atau di daerah timur. Jalanan cukup lengang Mas Tama. Jadi semenjak Artinya apa itu Pak? diterapkannya tanggal 6 itu kemarin, jalanan sangat lengang. Ya artinya insya Allah lah sampai tanggal nanti Idul Fitri dan Idul Fitri selesai, semoga saja memang ini masyarakat punya kesadaran, saudara-saudara kita yang menyadari bersama agar role model seperti yang Mas Rama tadi sampaikan di India ini tidak terjadi begitu. Di India itu kan karena peristiwa keagamaan juga. Nah di sini kita kan juga sebenarnya merayakan hari raya Idul Fitri. Kalau substansi Idul Fitrinya itu keagamaan ya. Akan tetapi kan kalau mudiknya ini tradisi aja ya. Budaya gitu budaya apa segala macam silaturahim yang memang itu melekat dari nenek luhur kita begitu. Nah, satu yang tadi pertanyaan Mas Rama memang yang tidak boleh itu tentu saja anjuran pemerintah, larangan pemerintah kita mobilisasi mudik atau euforia berlebihan merayakan kemenangan di Idul Fitri ini. Kalaupun misalnya tidak mudik, akan tetapi saudara-saudara kita yang di lokal Jawa Tengah ini kemudian tetap euforia, kumpul-kumpul, lalu kemudian kalau di daerah pemilihan kita ini Pekalongan Pemalang ada sawalan, ada ke pantai dan seterusnya. Ini juga berbahaya. Halal bihalal begitu yang melibatkan bani-bani itu. Padahal Arab di negara Arab pun nggak ada halal bihalal. Indonesia iya, itu kan tradisi yang baik sebenarnya. Akan tetapi dalam situasi begini ya udah bersabar kita. Dan yang utama keselamatan kita. Satu keselamatan, dua kan kita ini sudah bagus, artinya program pemerintah sudah sangat maksimal. Kita kan diskusi ini sejak 3 bulan lalu ya Mas Rama ya. Mulai dari persiapan pendidikan ini gimana kasusnya, problem-problemnya dan seterusnya. Terus ekonomi bagaimana problem-problemnya. Nah, kita kan lagi mengarah ke sana. Pendidikan lagi dicoba diurai kembali persoalan-persoalannya dan lagi mau dicoba terapkan terbuka begitu kan, tatap muka. secara seperti dulu lah kira-kira begitu. Lalu recovery ekonomi kan masih akan dilakukan. Nah, ini sedang menuju ke sana, bisa berantakan lagi kalau kemudian kita euforia berlebihan di mudik ini. Nah, saya bisa membandingkan juga pada saat Paskah kemarin, saya ingat betul. Lalu kemudian kira-kira ya sebelum 1 bulan sebelum puasa, saya melintas perjalanan dari Jakarta ke Semarang. Itu ada via tol ada satu titik libur. Itu memang berjubel sekali di setiap di setiap rest area. Nggak tahu libur apa waktu itu, gitu kan? Nah, ini kan juga berbahaya dan pasti kalau setiap libur itu ada kenaikan COVID terjangkit begitu, terjangkit COVID dan seterusnya. Nah, maka kemudian ayolah ini tolong eman-eman betul situasi yang sudah membaik. Dan hari ini kok tampaknya 4 hari ini belakangan ini kok di Pantura sepi, itu sepi. Ini lengang sekali begitu. Sebagai anggota dewan itu kayaknya
apa bombong gitu ya Pak? Bombong, Bahasa Jawanya ya, gitu. bombong artinya lega. kalau masyarakat sudah mempunyai kesadaran begitu, tinggal kita mendorong pemerintah. Ini kamu harus serius, gitu. Ini masyarakat sudah sadar, masyarakat sudah menurut petunjuk pemerintah, tinggal kamu segera merealisasikan program-programmu. Kan kira-kira begitu, Gitu ya, Mas Tama. oke. Terus di balik itu Pak, kita ke sisi lain ya Pak ya. Silaturahmi kok dilarang ini sebagian masyarakat gitu, karena memang kan masyarakat kita ada terbelah sekian yang terlalu AB, ada yang disiplin gitu. Itu menanggapi masyarakat yang seperti itu bagaimana Pak? Iya, kebetulan sih saya ini kami bertiga yang mewakili daerah pemilihan di sini kan tahu persis sebenarnya tradisi-tradisi di daerah Pantura ini ya. Kulturnya dan seterusnya. Lalu siapa yang menjadi panutan gitu kan? Nah, biasanya sahabat-sahabat kita di Pemalang, di Pekalongan ini panutannya kepada kiai, kepada habaib dan seterusnya. Sesungguhnya memang beliau-beliau ini, ulama-ulama kita mengajarkan silaturahim. Tetapi dalam situasi darurat ini beliau itu sangat canggih atau sangat arif dalam memberikan solusi untuk suatu persoalan yang bersifatnya darurat begitu. Misalnya kayak silaturahim ini, itu ya pasti nanti para ulama ini memberikan solusi yang baik. Ini silaturahim sebaiknya dilakukan, tetapi begini, ikuti anjuran pemerintah misalnya begitu. Kan sudah banyak nih imbauan-imbauan ulama begitu ya. Silaturahim dengan begini semacam itu. Atau misalnya kalau ini situasinya Lebaran itu akan terjadi penumpukan massa, dikhawatirkan ya silaturahimnya nanti habis pasca Lebaran jauh hari misalnya di tengah-tengah antara Idul Fitri dan Idul Adha misalnya kan begitu juga bisa. Nah itu penundaan itu memang ini harus disampaikan secara arif gitu. Jadi masyarakat juga mendengarkan orang yang ya, gitu ya. Kita sih dalam konteks ini tidak dalam kerangka untuk selalu menekan ke masyarakat atau sahabat-sahabat kita ya. Akan tetapi ya kesepahaman aja bersama bahwa ini demi masa depan kita. Jadi kalau ini sukses, program dilarang mudik ini sukses, tidak terjadi euforia pada saat perayaan hari raya, angka COVID turun, maka kemudian sekolah tatap muka bisa dijalankan dengan baik lagi, lalu kemudian recovery ekonomi mulai jalan-jalan pelan-pelan, pelayanan kesehatan yang lainnya juga bagus lagi. Kira-kira begitu Mas Tama. Oke, Pak. Terima kasih Pak. Kita ke Pak Ridwan Pak. Ini sekedar informasi untuk bapak-bapak dan juga pendengar terus penonton yang ada di channel YouTube. Untuk kasus positif COVID-19 di Pemalang ini berdasarkan dari situs pemalangkap.go.id sebanyak 4.437 orang, sedangkan yang sembuh 417, dirawat 154 orang. Ini data Sabtu 8 Mei 2021 dan tujuan dari pelarangan mudik ya mungkin untuk ini angka ini tidak naik-naik dan seperti itu Pak. Bagaimana Pak Ridwan melihatnya? Apakah sinergi dan koordinasi lintas sektoral itu sudah dilaksanakan untuk mensukseskan larangan mudik ini Pak? Yang menurut pantauan Bapak. Terima kasih Mas Rama. Jadi berbicara mudik ini itu kan sangat-sangat sekali sudah terjadi, udah tahu kurun tahun waktu yang kapan kan udah lama sekali gitu loh. Tapi itu dilakukan itu kan atas dasar ndak ada persoalan, ndak ada permasalahan. Saat ini permasalahannya itu kan karena ada pandemi gitu loh. Dan mudik sendiri itu kan bahagia, padahal intinya bahagia itu kan menaikkan imun kan gitu loh. Jadi jangan sampai bahwa kebahagiaan yang hilang ini itu nanti akan menurunkan imun. Kan ini acap kali ini ada bahasa ini, wah oleh mudik lah itu nanti jadi malah nggak bahagia, malah menurunkan imun. Ini nggak boleh juga. Orang sewot gitu ya emosi. Iya, gitu. wah sewot, wah. Padahal kata kunci kita ini untuk menaikkan imun ini adalah bahagia. Nah gitu. Ini harus kita luruskan juga gitu loh. Mudik nggak mudik, yang penting bahagia. Nah itu. Gitu. Jadi tagline-nya gitu, mudik nggak mudik, yang penting bahagia. Nah, itu. Kemudian mengenai tadi sinkronisasi. Kalau melihat di lapangan, saya kira dengan ketika
terdapat musim libur ataupun ketika terdapat hari-hari besar gitu loh. Ini mesti mohon maaf ya terjadi peningkatan. Mau nggak mau pemerintah harus memberi tindakan tegas. Jadi kemarin itu saya juga punya mohon maaf informasi ada yang mudik yang lolos dari Jakarta sekalipun sudah bawa antigen itu 2 hari dari Jakarta ke Batang itu 2 hari. Bayangkan, bilangnya itu antri dilaksanakan tes antigen. Jadi dia 2 hari itu dari Jakarta sampai Batang. Ini luar biasa, sehingga ketegasan ini baik dari aparat, baik dari struktur pemerintah, baik dari pelaksana lapangan maupun dari Nyun Sewu, armada, ini sangat efektif sehingga itu terbukti. Dan hari ini setelah 6 Mei itu jalan tol lengang. Hari ketiga nggih. Lengang sekali. Sejak 6 Mei kan, setelah 6 Mei kan nggak boleh. Itu aturan pemerintah. Ini tuh lengang. Justru yang ada itu di pos-pos itu ya Pak polisi yang boring, petugas yang boring, gitu loh. Ini artinya apa? Artinya sinkronisasi itu ada dan ketegasan itu ada. Beda lagi kalau ketegasan nggak ada, mohon maaf, bermain mata atau bermain di luar mata yang lain kan itu. Ini jadi repot. Iya. Itu loh. Contohnya apa, Pak? Lah contohnya kadangkala itu kan ada yang bermain oknum itu melemparkan bungkus korek api atau bungkus rokok kan itu loh. Nggak tahu isinya rokok atau isinya apa kan nggak tahu kan itu loh. Ini dulu, sekarang ini alhamdulillah kan itu loh. Jadi perjalanan tadi kita lihat itu lengang sekali. Saking lengangnya itu bikin ngantuk gitu loh. Dan ini efektif, mohon maaf. Dan itu kalau tidak ada ketegasan, mohon maaf, masyarakat akan mengabaikan. Alah opo seiso. Seperti lebaran yang tahun kemarin. Lebaran tahun kemarin itu yang brojol masih banyak. Ya sekalipun saat ini 1-2 masih ada lah kan itu loh. Tapi kalau kemarin nggak setegas ini, Pak. Nggak setegas ini. Ini tegas sekali. Kemarin yang batasi kegiatan keagamaan semacam tarawih dan juga ya seperti itu. Kalau ini larangan mudiknya. Ini luar biasa. Kalau ini tuh nggak ada kepatuhan, alat ukurnya tuh hari Sabtu dan Minggu ini mesti terjadi bondong-bondong. Dan ini kita buktikan kan loh. Mudah-mudahan ini sampai nanti malam. Karena ukurannya nanti malam. Nanti malam ini hari Minggu ini nanti malam lengang, otomatis insya Allah sukses. Gitu loh. Ya tapi mudah-mudahan gini ya. Ini dalam rangka dalam rangka muaranya kita menekan persebaran COVID kan itu loh. Memutus mata rantai COVID. Karena kita tadi Mas Rama bilang potret dari India tadi kan itu loh. Kalau ini nggak ada ketegasan. Ini dalam rangka pemerintah itu bukan menghalang-halangi untuk silaturahmi, bukan menghalang-halangi untuk sowan terhadap orang tua ataupun keluarga, tidak. Tapi tadi Pak Cikirman bilang bisa dilakukan di lain waktu juga bisa. Yang itu tidak akan merangsang orang lain juga untuk berangkat. Jadi pikirannya bumbung rano lah, pumpung sepi, saya keluar. Pumpung ini lebaran saya keluar. Ini kalau 1 orang, 2 orang, 3 orang sampai 1000 orang pikirannya sama, ya akhirnya bergerombol nanti keluar untuk pulang mudik gitu loh. Nah, mudah-mudahan nanti di lain hari itu bisa dilakukan silaturahmi pulang kan itu loh. Ya tapi ya tanda petik, mohon maaf, kalau memang pandeminya masih berlangsung, ya harap patuhi protokol kesehatan. Ya kalau perlu laksanakan rapid antigen atau PCR untuk membuat kepastian yang di lingkungan rumah, yang di lingkungan yang dituju ini agar clear kan itu loh. Nah ini hari ini aja ini Babinsa, Babin Kamtibmas itu sampai mendata ini di kampung-kampung. Siapa yang udah terlanjur mudik akan nggak mungkin disuruh pulang. Iya. Gitu loh.
Tapi di data ini lapor langsung kirim ke Kapolri ini. Ini kalau nggak tegas ya, mohon maaf kan itu loh. Negara mau jadi apa nanti kalau nggak tegas? Ini bukannya menghalang-halangi gitu loh. Tapi sekarang kan kita bersabar lah. Kalau yang punya handphone Android ya kita pakai apa namanya, pakai Zoom, ya, video call kan itu loh. Ya nanti kita ketemu daratnya di pending 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi, 4 bulan lagi. Tapi kan tidak berserempak, gitu loh. Nah, kalau ini terus berharapnya mudik itu kan, adanya mudik itu kan berarti kan Lebaran. Kalau di Indonesia ini kan itu loh. Mudik ya mesti ya Lebaran. Berarti kan serempak. Termasuk halal bihalal itu. Iya, padahal itu yang namanya halal bihalal ini kan budaya kita. Itu kan maaf memaafkan. Apa maaf memaafkan harus ketika bodoh kan ya enggak. Betul. Itu kan setiap saat kan tuh kita ketika mempunyai kesalahan kan bisa minta maaf. Kan itu loh. Artinya itu tapi jadi itu Mas Rama. Ini sinkronisasinya alhamdulillah ini saya acungi jempol gitu loh. Kita selaku legislator pun yang diberi tugas oleh apa namanya pimpinan kami itu untuk di lapangan ini melihat perkembangan ini, saya yakin baik sekali gitu loh. Jadi saya khawatirnya itu, mohon maaf kan itu loh, nanti kalau ini para petugas sudah boring ini nanti apa namanya udah nggak ada orang mudik terus pada kendor, nah ini repot juga. Ya jadi sebagai anggota dewan dan memantau aturan itu penerapannya seperti apa ya, merasa seneng gitu ya Pak ya. Lego banget. Tapi jangan bangga dulu, jangan masih panjang ini. Ya artinya kan ini loh, minimal itu juga mengilhami kami itu agar apa namanya ya, awal yang inilah pokoknya ya, sebuah kebijakan itu bisa diterapkan jikalau kita itu juga tegas. Insya Allah rakyat pun itu ketika ada ketegasan dan kedisiplinan ya bisa ngikuti. Nah, kemarin sebelum tanggal 6 coba kita lihat di Karawang itu, wah berhenti, udah disiplin, itu berapa kilo urus. Tapi dampaknya kan setelah tanggal 6 ini kita lihat di Pantura sekalipun juga lengang. Tadi malam saya itu lewat Pantura juga lengang, gitu loh. Dan ini juga lengang tadi pagi, jadi kayaknya efektif ini. Mudah-mudahan nggak ada jebol nanti. Oke, terima kasih Pak Ahmad Ridwan. Baik pendengar dan juga pemirsa di channel Radio Suara Widuri, kita juga ingin memperkenalkan narasumber yang keempat. Beliau adalah anggota Komisi B, Bapak Haji Sofyan Sumadi. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Sofyan? Alhamdulillah sehat. Maaf terlambat ini. Tidak masalah Pak, yang penting bisa hadir di sini. Oke Pak, kita lanjut ke apa namanya terkait dengan larangan mudik ke Pak. Sebentar Pak ya, ke Pak ini Saleh, biar nggak ngantuk Pak. Ini untuk orang yang bisa lolos dari penyekatan, kemudian perjalanan yang bisa lolos dari penyekatan itu syarat-syaratnya, ketentuannya seperti apa Pak? Ya, kalau terkait dengan penyekatan kan ini misalnya mudik kan dilarang. Terus kalau misalnya lokal, misalnya dari Semarang mau ke Kendal atau mau ke ini, kalau misalnya itu orang dalam konteksnya bekerja atau pulang kerja misalnya, jadi dalam satu aglomerasi, jadi Semarang Raya dan sekitarnya, Banyumas Raya, Solo Raya, mungkin sini Pekalongan dan sekitarnya, itu istilahnya memang tidak ada istilah mudik. Tapi kalau misalnya dia istilahnya mau bepergian dalam aglomerasi sekitar Semarang, misalnya dia ASN, ya berarti ada surat tugasnya dari atasannya. Jadi misalnya PNS ada sedang istilahnya pemantauan arus mudik misalnya gitu, itu ada surat tugasnya dari atasannya. Kalau kami DPR-nya juga ada surat Kundapil ya Pak Ridwan ya. Kita ada kunjungan dapil. Kundapil Pak ya? Kunjungan dapil. Dapil. Ke daerah pemilihan. Dapil kami 13, berarti kami ke daerah Pemalang, Batang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.
kalau itu swasta berarti istilahnya dari atasannya. Nah, jangan lupa untuk keamanan Bapak Ibu, nanti misalnya pas Lebaran itu sekarang kan rapid antigen kan lebih gampang. Jadi antigen itu atau genos itu lebih gampang, tidak semahal PCR gitu. Sehingga perlu, kalau misalnya wira swasta atau dia pekerjaan formal itu bisa minta pengantar dari kepala desa. Itu untuk pengantar, misalnya mau pergian ke mana-mana terus mau pulang lagi, jadi biar enak pulang pergi itu bisa menggunakan pengantar. Nah, kalau misalnya nanti Lebaran, kemarin kan sempat beberapa tempat wisata kan juga tetap dibuka dengan protokol kesehatan. Tapi ada juga pemerintah menghimbau yang wisata-wisata air itu karena paling susah protokol kesehatannya, itu kalau bisa jangan dibuka dulu. Tutup total. Misalnya kayak Pantai Widuri kalau nggak salah itu tutup ya. Atau kolam renang. Atau air-air yang sifatnya air. Karena begini, pengalaman yang di Sungai Gangga India itu, dulu kan kita punya keyakinan bahwa kalau misalnya dikasih kaporit, kuman atau virus bakteri itu kan akan mati. Tapi kaporitnya itu berapa persen dari orang yang datang? Misalnya kolam renangnya berapa meter kali berapa meter sudah dikasih kaporit. Tapi jangan lupa, masyarakat kita itu kadang kalau berenang tuh suka kencing di kolam renang, Mas. Dan itu jangankan kok saya, mungkin ya Pak Ridwan, kalau misalnya daripada nahan kencing ya kan ke kamar mandi, pas di kolam renang sambil renang makcur, sekalian, sambil renang kencing sambil menyelam. Padahal itu kan air kencing segala macam kan juga bisa ada itunya kita ini termasuk kotoran kuman. Kita, ada kuman macam-macam. Lah bayangin, saya nggak kebayang ya Sungai Gangga gitu ada jutaan orang. Loh, kalau misalnya semuanya pada kencing dan berludah semua dan sebagainya, mungkin kaporitnya sih oke, tapi ludah dan kencing dan sebagainya itu yang makanya besok kayaknya wisata-wisata yang sifatnya air itu masih dihimbau kalau bisa tidak usah buka dulu. Tapi kalau misalnya kayak tempat kopi, kalau di yang daerah Pekalongan tuh banyak ya Pak ya, daerah atas tuh di Batang ada forest kopi, kalau di sini daerah atas kan juga banyak. Iya. Daerah Pulau Sari, gitu-gitu, itu mungkin dengan prokes masih bisa jalan. Tapi yang wisata air, kayaknya pemerintah masih menyarankan supaya tidak buka dulu, karena ternyata India itu menularnya gara-gara kungkum di Sungai Gangga. Berarti kan lewat air nyatanya ribuan orang tuh kena. Ribuan orang itu Pak. Gitu. Nah, jadi ini demi kehati-hatian kita bersama, sehingga kalaupun kita besok berwisata ke dalam satu aglomerasi Semarang Raya atau Banyumas Raya atau masih di dalam ini, tetap kita ya hati-hatilah kita ini gitu loh. Karena kita pun hati-hati, orang ternyata nggak hati-hati, makanya kita harus sama-sama menjaga diri. Bukan berarti kita ini mengurangi, bahasanya Pak Ridwan tadi, kita pengen mengurangi kebahagiaan orang lain, bukan. Kita pengen menghalangi rakyat untuk silaturahmi atau ketemu orang tua atau ketemu sanak saudara, bukan. Tapi ini demi kebahagiaan kita bersama, keselamatan kita bersama, dan target-target yang sudah disusun pemerintah, seperti kata Pak Haji Kiriman tadi, misalnya pelajaran tatap muka ya, terus pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik, nanti bubar jalan gara-gara COVID ini tiba-tiba merajalela gitu. Jadi kira-kira gitu Mas Ramal. Oke. Baik. Kita ke Pak Sofyan, Pak. Ini Pak Sofyan di bidang perekonomian jadi Komisi B. Jadi pertama pertanyaan saya, menurut pantauan Bapak, bagaimana ini penerapan larangan mudik di wilayah Dapil 3 dan wilayah lainnya menurut pantauan Bapak? Kemudian secara ekonomi, apakah larangan mudik ini akan ini Pak menghambat ekonomi masyarakat yang tadinya orang jualan itu laris di Pantura ataupun di rest area, kemudian tempat-tempat wisata begitu Pak? Iya, terima kasih. Jadi ini memang
ya boleh dikatakan dilematis ya bisa, namun saya percaya bahwa setiap ada hal-hal yang dianggap kesulitan pasti ada celah, itu yang penting. Nah, ini. Tapi kalau kita lihat di lapangan saat ini ya, apalagi nanti kalau sore hari, wah itu luar biasa ramenya, ya. Ini kan menandakan kan bahwa ekonomi ini kan sudah membaik dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Nyatanya kuliner juga luar biasa di Pantura ini. Ya, memang kalau yang di rest area mungkin agak terasa, ya, karena kalau kita lihat di tol itu agak sepi ya dibandingkan dengan seperti tadi disampaikan Pak Ridwan, itu agak sepi ya. Cuman kalau kita lewat Pantura itu boleh dikatakan sangat ramai sekali, terutama sore hari ya, malam hari gitulah. Kemudian sudah bergeser dari, kalau kita lihat kuliner nih, sekarang kafe-kafe apa itu tumbuh dan semua ramai semua. Termasuk yang di pelosok itu ada kafe malah jadi tujuan. Nah itu ya tetap menggunakan protokol kesehatan. Kalau tempat wisata memang khususnya wisata air ini memang sangat dibatasi sekali, tadi sampaikan Pak Saleh, itu memang betul ya. Padahal itu sebetulnya yang tempat wisata khususnya di Dapil 13 ini yang Pemalang, Batang, Pekalongan ini yang ramai itu justru wisata air ya. Jadi bukan kolam renang, itu seperti cendol itulah. Tidak bisa berenang, berkumpul. Nah, itu yang ramai sekali. Ini sekali sangat dibatasi. Terobosan-terobosan lain yang saya maksud, yang tadinya kita tidak kenal perdagangan online, sekarang sudah sangat ramai sekali. Ya, seperti kemarin juga kita bicarakan, ini langkah yang sangat cepat sekali, tidak kita perkirakan ya. Seperti kemarin diceritakan oleh Pak Kirman, ini anaknya disuruh beli martabak tapi kok masih di kamar dekbor. Loh lah disuruh kok enggak, nanti sebentar lagi datang Pak, kok bisa gitu. Datang sebentar lagi. Ternyata apa pesannya via apa? Online. Nah, ini kan satu langkah ya, kemajuan yang sangat luar biasa. Dan itu ternyata itu juga bisa menunjang keberadaan kuliner. Waktu pandemi awal-awal memang boleh dikatakan terkena semua. Sekarang sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ke depan ya kita berharap pandemi sudah berkurang, tentunya perekonomian ini juga akan semakin baik. Nah, yang penting itu ketersediaan sembako ini harus tercukupi sehingga harganya tidak melonjak, dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Tengah, dan selalu dipantau. Juga kalau kita melihat juga dari perorangan maupun dari ormas maupun dari kelompok-kelompok banyak yang membagikan sembako pada warga rakyat yang membutuhkan, ini tentunya sangat membantu sekali, begitu saya kira benar. Dan yang kita tidak bisa mengukur secara matematis ya, apakah itu suatu pertanda bahwa perekonomian meningkat, tapi kita hanya bisa melihat di lapangan kalau toko-toko ini sangat ramai sekali ya. Kalau dikatakan ekonomi lesu, coba nanti malam kita keluar toko-toko pakaian, tuh waduh sangat ramai sekali. Ini jadi ini ya Pak ya, kontradiksi dengan larangan mudik ya. Iya, larangan mudik sangat ramai. Tidak ada protokol kesehatan lah itu. Maksudnya berkerumun ya, sangat luar biasa sekali. Nah, inilah
walaupun tidak ada mudik, tapi mungkin ada yang sudah curi start ya. Iya. Yang curi start sebelum tanggal 6 Mei. Di Pekalongan itu katanya juga sudah puluhan ribu yang mudik curi start ini, artinya akan ikut meramaikan daerah ya. Iya. Walaupun ya artinya sebelum tanggal penentuan larangan itu mereka sudah pada pulang, sudah pada apa itu. Dan ini Pak, menurut saya berbicara ekonomi kan, kalau pemudik yang dari luar kota atau luar kota-kota besar itu datang ke daerah kan, dia akan membelanjakan uangnya di daerah asal. Nah ini kan bagus juga untuk ekonomi daerah, berbicara pemudik ya Pak ya. Tapi ini karena boleh dikatakan pemudik sudah pada pulang sebelum 6 Mei gitu ya. Oke Pak Sofyan, kita kembali ke Pak Sukirman, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah. Saya akan mengutip sebuah berita dari Kompas ini yang berjudul "Pemerintah diminta konsisten soal mudik, jangan sampai masyarakat kecewa." Ini judulnya. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani meminta pemerintah bersikap konsisten terkait larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijrah mendatang. Pasalnya, Puan mengatakan pemerintah sebelumnya sudah beberapa kali memberi himbauan atau larangan bepergian saat libur panjang, tetapi tetap ada peningkatan mobilitas warga pada libur panjang itu. Bagaimana Pak Sukirman menanggapi ini? Apakah memang pemerintah harus benar-benar tegas setelah larangan mudik ini, nanti ada larangan apa lagi gitu Pak? Iya. Catatan kami di DPRD itu satu, harus ada koordinasi yang intens. Memang sudah dilakukan, tapi kesepahaman bersama dalam menyikapi aturan yang ada di pemerintah pusat, gitu kan? Pemerintah pusat, kemudian provinsi dan kabupaten kota. Itu satu. Yang kedua, jangan ada peraturan tapi kemudian melahirkan peraturan baru yang itu bias akhirnya. Misalnya nih, contohnya di kota Solo, meskipun kemudian diralat oleh Mas Gibran, awalnya melarang semua, bahkan ayahanda pun dilarang untuk mudik, begitu kan? Akan tetapi kemudian muncul silahkan kalau ada wisatawan yang mau berkunjung ke kota Solo, begitu. Nah ini kan kemudian menjadi kontroversi. Nah setelah kita diskusi dan seterusnya, kemudian memang direvisi begitu. Karena ya kita paham juga pemerintah ini memikirkan banyak aspek kan. Dilarang total wisatawannya, kemudian kasihan perekonomiannya. Ini kan juga berefek tadi seperti yang disampaikan Mas Rama, begitu kan. Nah sekali lagi seperti yang saya disampaikan tadi dan disambung oleh sahabat-sahabat saya tadi ini, kalau memang kemudian hari ini kita sudah melihat paling tidak secara kasat mata tidak ada arus mobilisasi dari daerah barat maupun timur ke barat begitu, dan di penerbangan juga hanya satu kali kita cek. Jadi misalnya Semarang Jakarta Semarang itu hanya satu kali. Satu kali. Itu pun sangat ketat begitu. Kalau dulu kan sampai 7 kali, 8 kali penerbangan, ini satu kali. Di kereta juga demikian. Artinya memang ini tingkat mobilisasi warga terbatasi. Nah, kalau sudah demikian, aturan mainnya harus tetap ditegakkan secara tegas pemerintah. Makanya artinya periodisasi larangan ini ayo kita lalui bersama-sama dengan baik. Pemerintah juga harus tegas menerapkan aturan di dalamnya. Juga jangan tebang pilih. Tebang pilih itu artinya melihat kerumunan massa terus ada toleransinya. Oh, ini karena ini nggak masalah deh. Ini nggak bisa. Harus memang 6-17 ini harus dikendalikan betul begitu. DPRD selain mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengawal pemerintah, kami ini kan juga bahkan secara teknis kita terlibat, Mas Rama. Jadi yang bukan sebenarnya tupoksi kami, tetapi kami merasa bertanggung jawab ikut terjun ke lapangan, ya sudah kami tetap lakukan, gitu kan? Ya seperti diantaranya kegiatan diantaranya sosialisasi masker, ikut terus operasi pengendalian pengendalian pemakaian masker, gitu kan? Lalu kemudian ikut bagi sembako, gitu kan?
ada program pasar murah di pemerintah, kita juga terlibat. Belum lagi tanggung jawab kita secara pribadi di daerah pemilihan masing-masing. Lalu seperti ini kita terus memantau di perbatasan-perbatasan, dibagi di Banyumas, wilayah Banyumas, kami di daerah sini, begitu dibagi untuk mengontrol kondisi lapangan yang betul-betul. Nah, kalau sudah itu kan nanti kita ada catatan-catatan. Lalu kemudian kemarin pada saat proses belajar mengajar diberlakukan, kita juga ke sekolah-sekolah, itu kan nanti catatannya apa, kurangnya apa, apakah tatap muka berikutnya ini bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, dari situ rekomendasinya, begitu Mas. Jadi hal-hal teknis pun kita lakukan demi kebersamaan ini Mas, demi masa depan Republik ini kira-kira gitu. Dan mudah-mudahan target daripada pemerintah untuk memutus penyebaran COVID ini bisa berhasil dengan larangan mudik ini. Karena begini, yang terjadi di India ataupun negara-negara lain itu kan juga bukan hoax sebenarnya ya. Iya. Karena kita di Jawa Tengah ini beberapa kali nemukan lagi kasus di Banyumas misalnya, ada klaster jamaah. Nah, hari ini itu kan udah lumayan sebenarnya kebijakannya dibanding Karang Barat, Bekasi, dan itu sebagian mungkin menuju ke Jawa Tengah. Ini keterangan dari Kakor Lantas Polri Irjen Pol Istiono. Ini ya informasi yang mengembirakan lah ya. Tapi nggak mengembirakan bagi mereka yang putar balik. Ya, mudah-mudahan ini terus sampai 10 hari pelaksanaan larangan mudik. Baik, Bapak-bapak dari DPRD Provinsi Jawa Tengah, waktu kita sangat terbatas dan kita sudah di penghujung acara. Closing statement dan sekaligus himbauan kepada masyarakat Jawa Tengah, khususnya Dapil 13, Pekalongan, Pemalang, Batang, dan Pekalongan Kota. Langsung ke Pak. Monggo. Ya, dari sana, monggo. Sekaligus himbauan. Saya Pak mic-nya. Oke. Terima kasih. Jadi tadi sudah dibicarakan bermacam-macam ya. Kemudian bahwa larangan mudik itu sebetulnya bukan mempersulit ya, tapi dalam rangka memutus atau menghindari berkembangnya COVID-19 ini yang semakin luas seperti tadi dicontohkan di India. Jadi ini tujuan pemerintah memang bagus sekali dan mohon dipatuhi. Artinya semua yang dianjurkan, saya percaya bahwa pemerintah itu tidak akan menyusahkan warga masyarakatnya, ya, itu masih tujuannya baik. Kemudian bagaimana menjaga kesehatan dan tentunya juga di samping kesehatan juga perekonomian warga. Nah, sehingga monggo kita patuhi bersama, ya kita tetap menggunakan protokol kesehatan dengan ketat di dalam atau selama masa lebaran dan seterusnya sampai dengan mudah-mudahan COVID-19 ini segera pergi dari Indonesia khususnya. Saya kira begitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sofyan. Pak Ahmad Ridwan, anggota Komisi E bidang kesejahteraan. Ya, saya kira untuk pendengar Radio Suara Widuri dimanapun berada, mari kita berlebaran dengan suasana yang bahagia, baik yang mohon maaf ada di perantauan maupun yang ada di mukim ataupun di lingkungannya, yang belum bisa bertemu dengan sanak keluarga ataupun sungkem ataupun berlebaran di kampung, ya tidak patah semangatnya ataupun tidak turun bahagianya, karena di lain kesempatan nanti insya Allah bisa dilaksanakan, tidak harus di suasana lebaran ini, karena ada pandemi COVID yang mau betul-betul harus kita ikhtiari dengan total sehingga betul-betul bisa segera keluar dari zona COVID.
Kemudian yang kedua kalinya kita bersama-sama merayakan Lebaran ini dengan suasana yang terpenting tidak beryuforia, tetapi kita bersubstansi saja. Walaupun sekarang harus bertemu susah, ya berarti kita manfaatkan media WA teknologi digital ini kan, itu loh, bisa WA, bisa Zoom, bisa video call untuk sementara ini. Karena ini demi kita bersama, bukan demi pemerintah, bukan demi aparat, tetapi demi kita bersama. Karena apapun bagaimanapun kita ingin segera keluar dari zona COVID-19. Saya kira itu, mudah-mudahan Lebaran kali ini mumpung ini ada di Suara Widuri, saya Haji Ahmad Ridwan mengucapkan selamat Lebaran 1442 Hijrah. Mohon maaf lahir dan batin. Kayak gitu Mas Rama, matur nuwun. Siap, sama-sama matur nuwun. Pak Saleh. Ya, para pendengar Suara Widuri yang ada di rumah, tentu juga buat saudara-saudara kita yang mungkin sudah mudik lebih dulu sebelum tanggal 6 yang ada di Pemalang dan sekitarnya, kami menghimbau untuk tidak istilahnya bahasa Pak Kirman tuh bereforia, bikin bukber ke sana kemari, ya kan, kumpul-kumpul macam-macam itu. Jadi tolong biar ada kenyamanan juga di masyarakat, menahan diri dan mengisolasi dulu yang sudah kadung sampai di desa-desa. Dan sesuai dengan petunjuk waktu rapat lintas sektoral kemarin, Gubernur bersama Kapolda, Pangdam, Kapolres, semua seluruh Jawa Tengah, memang benar kata Pak Ridwan tadi, Babinsa, Babin Kantipmas ini diminta untuk mendata yang sudah kadung sampai di desa, itu didata, terus dicek di rapid antigen, dia itu negatif atau positif. Kalau positif berarti mau isolasi di rumah sendiri atau mau kalau desanya itu ada tempat isolasi maka dia diisolasi. Tapi kalau misalnya negatif, ya istilahnya ya ini dululah, menahan diri dululah untuk tidak kemana-mana sampai nanti istilahnya sudah nyaman baru beraktivitas dengan biasa. Karena kadang kan ada merasa lolos, wah aku lolos nggak kena cegatan, kira-kira gitu ya. Warwer kemana-mana, kadang-kadang kan itu ada laporan ke sana kemari yang itu tidak nyaman. Itu pertama. Yang kedua, kami mengapresiasi kepada semua pihak, khususnya adalah aparat keamanan, TNI Polri, Satpol PP, Linmas dan semuanya yang sampai sekarang masih bekerja keras di lapangan, baik itu penyekatan keluar Pemalang, Pekalongan, Batang dan sekitarnya, maupun juga antar perbatasan. Sehingga ini adalah kerja-kerja keras yang harus kita apresiasi di saat mungkin yang lainnya lagi pada bersama keluarga, mereka masih dari pagi sampai sore mungkin di lapangan untuk melakukan penyekatan dan sebagainya. Tentu kami menyatakan apresiasi dan selamat bertugas dan jaga kesehatan supaya kita tetap sehat dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kena COVID-19. Oke, saya kira gitu. Terkait dengan Lebaran, mungkin nanti insya Allah kita semua ini diberi kesehatan semua yang ada di sini maupun para pemirsa di rumah untuk nantinya juga bisa menghadapi Lebaran di rumah masing-masing. Kalaupun nanti mau sholat Id mungkin di masjid kapasitasnya juga sudah diatur, jangan sampai berjubel. Kalau masjidnya penuh ya di musola. Kalau musolanya penuh ya mungkin di lapangan, tapi juga dengan prokes yang diatur. Saya kira gitu Mas Rama. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muhammad Saleh. Pak Sukirman. Ya Mas Rama, sedulur-sedulur kita semua, pendengar Suara Widuri yang berbahagia di rumah masing-masing atau masih di tempat kerja masing-masing atau dimanapun berada, bersabarlah.
kita semua kangen kepada saudara-saudara kita yang merantau, kangen kepada orang tua kita yang merantau. Insya Allah kalau situasi normal kita setiap saat bisa berkumpul kembali. Semua ini demi masa depan kita juga. Kita kepingin sekolah kita menjadi baik lagi, menjadi lancar, anak-anak kita bisa belajar tatap muka dengan riang gembira, ketemu konco-koncane, lalu kemudian perekonomian bisa berjalan lagi dengan baik, sing dagang, sing bertani, sing pegawai bisa terus berjalan. Maka kemudian kesehatan perlu dijaga, salah satunya adalah membatasi kegiatan-kegiatan di Hari Raya Idul Fitri ini. Substansi Hari Raya Idul Fitri adalah berfitrah diri setelah kita menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah, intinya adalah berfitrah diri. Soal bersalam-salaman, saling memaafkan itu adalah tradisi yang memang sejak lahir kita alami bersama. Nah, ada masa-masa tertentu, masa dalam tanda kutip yang memang harus kita lalui dengan cara begini. Mari kita bersama-sama. Dulu saya mendengar cerita di zaman-zaman kemerdekaan juga kita tidak bebas untuk merayakan hari raya Idul zaman-zaman penjajahan kolonial dan seterusnya, kita tidak bebas karena Londo itu juga melarang kita beridul fitri dan seterusnya. Nah, kita kalau hari ini berhadapan dengan corona, Londone jadi ya lebih mending lah dibandingkan nenek cucu kita dahulu di zaman perang kemerdekaan dan seterusnya. Kira-kira Mekaten, sekali lagi terima kasih atas seluruh perhatian pendengar Suara Widuri. Sekali lagi kita selalu membuka ruang untuk berdiskusi, menyampaikan, Bapak Ibu menyampaikan keluhan, ketemu kami di medsos, ketemu kami secara fisik, ataupun ketemu kita melalui talk show semacam ini, dan juga bisa menyampaikan melalui Mas Rama sebagai selalu host pada kesempatan kita kali ini. Kira-kira Mekaten matur nuwun sangat, sekali lagi sukses selalu untuk Suara Widuri. Terima kasih. Dan juga Mas Rama dan kita semua. Amin. Baik, terima kasih kepada para narasumber. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Tapi topiknya bukan masalah pandemi. Karena pandemi insya Allah berakhir, kita topik lain, Pak. Ya, begitu, Pak. Kita harapan kita bersama. Baik, pendengar dan pemirsa di channel YouTube Radio Suara Widuri, demikian tadi dialog interaktif membahas ataupun sekaligus sosialisasi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tentang larangan mudik. Dan tujuan dari larangan mudik ini oleh pemerintah pusat untuk ngerem penularan COVID-19 di Indonesia termasuk di Jawa Tengah, khususnya di Dapil 13. Terima kasih kepada Pak Haji Sukirman SE, Wakil Ketua DPRD, Bapak Muhammad Saleh ST, Ketua Komisi A, dan Pak Haji Sofyan Sumadi, anggota Komisi B, Pak Ahmad Ridwan SEMM, anggota Komisi E. Terima kasih atas waktunya dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya halo ke pemirsa. Iya. Mudik 2021 dilarang. Diharapkan semua warga